Dan selanjutnya kita buat si player agar bisa bergerak di lingkungan virtual. Caranya kita tambahkan lagi script baru, kita kasih namanya karakter movement, atau karakter move aja. Kita buka, pada bagian atas kita tambahkan terlebih dahulu series field untuk float move speed, untuk kecepatan dari gerakannya. Mungkin untuk defaultnya kita kasih aja nilainya 5 float dulu. Kemudian kita tambahkan float velocity untuk kecepatan dari rigid bodinya, dan juga float horizontal input dan vertical input untuk membaca inputan pergerakan kita. Dan kita butuh vector 3 dengan nama move director untuk menentukan arah dari pergerakan kita, dan juga tentunya rigid body supaya objek kita bisa bergerak. Pada start, kita deklarasikan dulu rigid body yang kita punya. Kemudian kita butuh sebuah fungsi dengan nama set input, membaca inputannya, dan pada horizontal input dengan value input get axis row dengan nama axis itu tentunya horizontal, dan vertical input untuk mengambil nilai dari input.get axis row vertical. Nah, ini akan membaca beberapa tombol pada keyboard. Di antaranya adalah tombol panah pada keyboard, kiri kanan untuk horizontal dan atas bawah untuk vertikal. Dan juga bisa menggunakan tombol WASD. Jadi AD untuk pergerakan secara horizontal dan WS untuk pergerakan secara vertikal. Nanti kita terjemahkan untuk pergerakan maju mundur dan pergerakan kiri ke kanan. Dan kemudian untuk inputnya tentunya kita baca pada update input. Kemudian kita butuh sebuah fungsi lagi bernama player move untuk pergerakannya. Kita ambil move director tadi untuk menentukan arah pergerakan. Kita gunakan arah dari kamera.main.transform.forward supaya kita bisa bergerak maju sesuai arah kamera. Kemudian kita kalikan dengan inputan kita untuk yang vertikal. Artinya ketika kita tekan W atau S atau tombol atas atau bawah, dia akan maju ke depan secara forward. Kemudian kita tambahkan dengan kamera.main.transform.right, dan kita kalikan dengan horizontal input. Nah, ini sama seperti yang vertical input, namun bedanya untuk yang transform.right itu bergerak ke arah kiri kanan ketika kita tekan tombol horizontal, yaitu AD atau kiri kanan. Dan kemudian pergerakan ini kita masukkan atau kita inputkan pada rigid body kita tambahkan untuk add force. Kemudian kita masukkan move director, kita normalize, dan intinya kita kalikan dengan move speed, dengan force mode adalah force. Nah, supaya pergerakan kita lebih halus, kita panggil player move pada fixed update. Jadi setelah input diterima, dia langsung melakukan pergerakan. Dan kita tambahkan satu fungsi lagi untuk mengatur kecepatan dari pergerakan kita. Itu kita kasih aja dengan nama speed control. Kita berikan satu vector 3 dengan nama flat velocity. Dan inputan vector 3 body kita ambil dari velocity.x. Pada y-nya kita nolkan karena kita tidak melakukan lompat atau pergerakan pada sumbu y, dan juga rb velocity.z. Kemudian kita kondisikan jika flat vel itu besar dari move speed ke vector 3, kita bikin limit velocity-nya dulu, flat vel. Kemudian tinggal kita terapkan pada rb.velocity sama dengan ini vektor vel.x rb.velocity.y, karena kita tidak ada pergerakan pada ataupun perubahan pada sumbu y.
dan limited cell set. Dan speed control juga kita panggil di fix update setelah player move. Jadi ketika kecepatan dari objek kita melebihi move speednya kita, maka dia akan dilimit pada move speednya aja. Jadi misalkan nanti kita kasih move speednya 5 float, dan ketika objek bergerak lebih dari 5 float, misalkan 6 float, nanti nilai kecepatannya akan dikembalikan ke 5 float. Jadi maksimal pergerakannya hanya pada 5 float. Oke, kita kembali ke Unity. Kita klik player dan kita masukkan karakter movement ke dalam player. Di dalamnya ada move speed. Ini nanti kita atur berapa kecepatan dari si player. Ini kita play, kita coba tekan vertikal, belum ada pergerakan, kita coba tambahkan value-nya. Udah mulai ada pergerakannya. Ini saya tekan W, A, S, D, atau tombol atas, bawah, kiri, kanan. Kita lihat di samping, kita majukan lagi. Ini bisa kita tambahkan lagi speednya, disesuaikan saja. Dengan menggunakan cara ini, kita sudah bisa melakukan movement ataupun pergerakan untuk lingkungan virtual, tapi dengan kekurangan ketika kita arahkan poinnya ke bawah, lalu kita tekan S atau tombol bawah, maka objeknya akan melompat. Ya, karena kita mengikuti pada bagian player move-nya, kita menggunakan rotasi ataupun transform dari si kamera. Jadi ketika kamera ke bawah, kalau kita tekan belakang, maka dia akan melompat. Karena di sini, kalau kita lihat ya, di bagian kamera, nah, forwardnya adalah yang warna yang biru, yang Z. Jika kita tekan tombol bawah atau S, maka si player akan bergerak ke arah sebaliknya, itu ke arah atas. Nah, misal sobat ingin hal ini tetap ada, artinya ini sudah selesai. Tetapi misalkan tidak ingin hal ini terjadi, maka kita membutuhkan beberapa modifikasi baru pada script character move. Dan kita menggunakan game object orientation yang ada di sini. Jadi konsepnya kita hanya mengambil rotasi dari sumbu Y pada kamera. Jadi ketika kameranya berrotasi ke bawah dan kita tekan tombol belakang, maka objeknya tidak akan melompat, tapi tetap flat saja. Nah, caranya kita ambil dulu atau kita copy dulu rotasi dari si main kamera ke rotasi ke orientation yang ada pada player. Dan tentunya butuh script baru. Kita beri namanya layer orientation. Buka. Sini kita tambahkan serialist fill untuk transform dari kameranya. Kemudian kita hapus star. Pada update-nya kita jadikan transform orientation-nya. Rotation sama dengan Parthenion. Euler. Rotasi X-nya tetap menggunakan biasa, dan seperti yang saya bilang tadi, kita cuma menggunakan rotasi atau mengcopy rotasi kamera pada sumbu Y saja. Jadi di sini kamera dot rotation dot Euler angle dot Y, dan yang setnya tetap sama transform rotation dot Z. Kita save. Kita masukkan by orientation-nya ke orientation. Dan di sini ada kolom untuk kamera. Jadi kita masukkan yang main kamera. Kita klik, tahan, dan tarik ke kolom cam yang ada pada orientation. Kita coba tes. Nah, di sini kalau kita lihat arahnya, kalau kamera kita ini pada orientation ya,
Kita lihat arah ini, arah depannya, kita lihat ke samping, dia juga ikut ke samping. Kalau kita ke atas, orientasinya tidak berputar juga ke atas, tapi tetap berputar sesuai sumbu Y yang ada pada kamera. Nah, kemudian sedikit modifikasi lainnya itu pada karakter movement. Pada player move, ini kita akan menggunakan rotation pada player orientation. Caranya kita tambahkan satu serial speed baru, yaitu transform pin TR orientation. Kemudian di bagian player move, kita ganti kamera dot main-nya jadi TR orientation, termasuk yang bagian right-nya ini. TR orientation. Oke, kita save, kita coba lagi. Ada player, kita klik dulu, karakter move-nya dapat kolom kosong untuk TR orientation. Di ini kita tarik orientation-nya ke TR orientation. Kita play, ini kita jalankan. Nah, ketika kita arahkan ke bawah dan kita tekan belakang atau S, dia tidak akan terjadi lompatan. Jadi tetap flat berjalan ke belakang seperti biasanya. Oke, untuk movementnya ini udah selesai. Tapi kita selesaikan beberapa hal dulu, yaitu tentang yang objek tembus seperti ini. Nah, hal ini terjadi karena objek yang tembus ini tidak memiliki collider. Seperti objek lantai sama dinding yang kita tambahkan collider yang baru tadi. Kalau dia tidak ada collider, maka si player ini bisa tembus pada objeknya. Jadi kita tambahkan collidernya dengan cara kita klik objek yang mau diberi collider, kan yang ini. Kita terklik ya. Kemudian ini namanya cube 10. Kita pergi ke inspektornya, kita tambahkan mesh collider. Kemudian kita play lagi. Kita coba masuk. Oh ya, untuk kecepatan player ini sebelum di play harus diisi dulu. Play. Kalau kita menuju ke objek yang tadi, ke objeknya sudah tidak bisa ditembus lagi. Nah, sudah memiliki collider. Nah, dinding ini beda objek dengan dindingnya ini. Jadi misalkan kita ini belum diberi collider, kita lurus saja dia akan tembus. Tapi kalau kita kasih collider pada dinding sama pintunya, collider saja, pintunya juga sekalian aja yang di sini. Play. Setelah diberikan mesh collider, dia tidak akan tembus. Oke, sekian video untuk kali ini. Untuk kedepannya mungkin kita nanti akan coba untuk menggunakan dengan joystick ataupun controller. Sekian terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.